Halo guys, jumpa lagi dan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Dragon Ball Super part yang kedua. Di episode sebelumnya Beerus telah bangkit dan Goku harus dikalahkan dengan mudah satu kali pukulan oleh Beerus. Di sisi lain bumi sedang ada pesta besar-besaran, di mana pesta itu adalah ulang tahun dari tante cantik kita, Tante Bulma. Di sisi lain, Dewa Kaio menghubungi Vegeta dan berpesan kepada Vegeta jangan membuat Beerus marah besar. Dan jika itu terjadi, maka bumi sedang dalam bahaya yang sangat besar. Dan akhirnya Vegeta dan Whis pun telah sampai di hadapan Vegeta. Vegeta pun sampai gemeteran. Dan Vegeta juga teringat kembali di mana kepala ayahnya diinjak oleh kaki Beerus di hadapan Vegeta. Dan di sini Beerus langsung menanyakan perihal tentang Super Saiyan God atau dewanya Super Saya kepada Vegeta. Sebelum Vegeta menjawabnya, tiba-tiba Tante Bulma yang cantik molek itu datang. Dan Bulma datang menanyakan pada Vegeta, "Ai suamiku, kenapa kau bersujud seperti itu?" Dan Whis menjelaskan mereka berdua adalah teman Vegeta. Di sini Tante Bulma kita menyuruh Beerus dan Whis masuk dan ikut bersamanya untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Di sini para Seed Fighter tidak mengetahui kalau Beerus ini adalah Hakaishin atau dewa penghancur, dan jangan sampai membuat Hakaishin ini marah besar. Kalau marah besar, kawat ini bumi, anjay. Dan di sini juga Krillin menawarkan makanan kepada Beerus untuk mencicipi makanannya yang sangat lezat. Di sini Beerus yang seperti Tanboy Kun doyan makan langsung memakannya, walaupun di makanan itu ada banyak wasabinya. Setelah makan makanan tersebut, Beerus langsung kaget dan berubah, ekspresi wajahnya langsung terkejut. Dan si Vegeta berpikir inilah akhir dari planet bumi. Namun ternyata salah, karena menurut si Beerus makanan ini sangat lezat dan sangat enak sekali untuk disantap. Dan untungnya di sini Beerus dan Whis adalah pecinta kuliner seperti Tanboy Kun. Di sini Vegeta berusaha membuat suasana hatinya Beerus selalu senang dan tidak berubah menjadi marah. Dan ada-ada aja di sini nih, ada dua bocil laknat Trunks dan Goten yang membuat suasana Beerus marah setelah ditembakkan dengan tembakan air ke mukanya. Namun di sini Vegeta dengan sigap membuat Beerus menjadi lebih tenang kembali. Vegeta di sini berusaha mancing lele dan memasak buat Beerus agar Beerus tidak marah lagi dan tidak menghancurkan bumi dan seisinya. Karena di sini para Seed Fighter itu belum tahu kalau Beerus itu adalah dewa penghancur. Dan di sini puncak marahnya si Beerus, di mana Beerus meminta sedikit milk kita atau susu yang ada di Majin Buu. Namun Majin Buu dengan coaknya meludahnya semua, membuat Beerus marah besar. Di sini Vegeta tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya pasrah menunggu bumi hancur. Dan di sini Beerus sangat marah besar karena Beerus itu tidak suka orang yang tidak punya rasa respect kepada yang lebih tua, guys. Beerus kan lebih tua daripada Majin Buu. Di sini Beerus memutar-mutar Majin Buu sampai ke atas dan ditembak dengan laser cendol dawetnya ke laut. Dan di sini Beerus mengatakan kepada Whis, "Ayo Whis, kita pulang dari bumi ini dan kita hancurkan karena bumi ini tidaklah enak orang-orangnya." Mendengar perkataan Beerus yang ingin menghancurkan planet bumi, semua para Seed Fighter bertarung untuk melawannya. Namun tidak ada yang bisa menandingi Beerus. Vegeta pun yang menjadi Super Saya tidak berdaya di hadapan Beerus. Dan sebelum Beerus menghancurkan planet bumi dengan jarinya, tiba-tiba si Tante cantik Bulma ini datang menghampiri Beerus dan menampar pipinya. Plok. Di sini Beerus marah, langsung menampol muka cantik Tante Bulma, membuat Vegeta marah karena menampol istri di hadapannya. Dan di sini juga Vegeta mengamuk sejadi-jadinya dan sampai berubah menjadi Super Saiyan 2 dengan kelahatan listrik seperti
pasar malam berkelap-kelip. Setelah Vegeta mengeden cukup lama untuk mengeluarkan energi besarnya, Vegeta langsung tancap gas menuju Beerus dengan memukul bertubi-tubi. Namun Beerus mampu menangkisnya dengan sangat mudah. Namun sama saja dengan Son Goku, kekuatan kuat Vegeta tidak mampu melawan Beerus maupun melukai sedikit pun. Bahkan Beerus pun memuji sedikit Vegeta. Kau boleh juga dan kau bolehlah unggul dari Son Goku yang menggunakan Super Saiyan 3-nya. Dan sekarang cukup sudah sampai di sini. Aku akan menghancurkan bumi ini dan seisinya bodoh. Sebelum Beerus menghancurkan bumi, Son Goku datang dan meminta negosiasi sedikit dan ingin mengetahui apa itu Super Saiyan God, karena Goku tidak tahu betul apa itu namanya Super Saiyan God. Dan dia minta sedikit waktu kepada Beerus dan Beerus pun menyetujuinya. Di sini Son Goku meminta ke Bulma untuk meminjami radar Dragon Ball untuk mencari Dragon Ball dan menanyakan kepada Shenron apa itu Super Saiyan God. Dan di sini Son Goku tanpa banyak bacot langsung memanggil bola naga Shenron dan menanyakan apa itu Super Saiyan God dan bagaimana cara untuk memanggilnya. Karena Goku sendiri tidak tahu apa itu namanya Super Saiyan God. Dan di sini Shenron pun menjawab pertanyaan Beerus. Kalau ingin mewujudkan Super Saiyan God harus ada 6 bangsa Super Saiyan yang berarti besi untuk melakukan ritual. Di sini Son Goku bingung karena ada 5 saja, bukan 6. Ketika semuanya bingung karena bangsa Saiyan kurang 1, di sini Videl pun langsung memberitahu kepada bola naga tersebut karena di dalam perutnya ada keturunan bangsa Saiyan, yaitu anak dari Son Gohan. Son Gohan pun langsung girang dan langsung melakukan ritual tersebut dipusatkan kepada Son Goku. Dan tiba-tiba mereka semua menjadi Super Saiyan dengan sendirinya sampai berkilauan seperti emas 200 karat. Semua orang pun masih menunggu apa yang akan terjadi kepada Son Goku. Son Goku pun langsung dibawa terbang dengan sendirinya dan mengeluarkan aura yang sangat cerah di langit-langit biru sampai tertutup warna kuning keemasan. Dan setelah itu muncullah aura warna merah di dalam diri Son Goku sampai semuanya pun terkagum dan menyaksikan perubahan dari Son Goku yang menjadi rambut berwarna merah seperti anak pang. Dan akhirnya lahirlah Super Saiyan God atau bisa dibilang Super Saiyan God Jin, dewanya Super Saya yang mampu menandingi kekuatan para Hakaisin atau dewa penghancur kita, guys. Di sini Beerus merasa senang dan tidak sabaran ingin mengetes seberapa kuat Super Saiyan God atau dewanya Super Saya yang ditakuti para Hakaisin. Di sini Son Goku mengatakan kepada kucing laknat kita, "Hai Beerus, kalau aku menang kau harus pergi dari bumi ini." Oke lah, gas. Di sini Son Goku langsung menghajar Beerus, namun pukulannya masih tidak mempan bagi sang dewa penghajar kita Beerus. Dan di sini juga Son Goku langsung menggunakan Super Kamehameha-nya dengan teriakan yang sangat lantang dan Beerus dengan cendol dapatnya yang sangat banyak. Dan pukulan mereka pun efeknya sampai ke planet lain sampai bergempa-gempa 200 skala Richter. Dan di sini Dewa Kaioshin sangat ketakutan jika pukulan mereka berdua sekali lagi menghantam bersamaan akan mengakibatkan kefatalan bagi seluruh planet di sekitarnya. Dan di sini Beerus juga sudah mulai serius, guys. Di sini Beerus menggunakan teknik Hakaisin-nya
dan mencoba menghancurkan planet bumi. Namun Goku dengan susah payah menghentikannya dengan cara Kamehameha dari Son Goku. Di sini Son Goku sangat kerepotan untuk menahan serangan Hakai milik Beerus. Sampai-sampai Beerus pun masih tersenyum seperti psikopat. Dan pada akhirnya Son Goku mampu menahan serangan Beerus yang sangat kuat. Namun di sini Son Goku harus kehilangan energi dewanya sampai-sampai berubah menjadi normal kembali. Latihlah tubuh dan kekuatanmu dengan benar agar kau menjadi lebih kuat lagi. Dan di sini juga Beerus menjelaskan kepada Son Goku bahwa dunia yang kau tempati adalah alam semesta ketujuh dan masih banyak musuh-musuh yang jauh lebih kuat daripada kau, Son Goku. Dan asal kau tahu juga bahwa Whis adalah Goku. Dan Goku pun disentil dengan sentilan manja dari Beerus sampai terjun ke langit. Sesuai dengan kesepakatan Beerus dan Goku, kalau Goku kalah, Beerus harus menghancurkan planet bumi ini. Di saat Beerus akan menggunakan teknik Hakai-nya untuk menghancurkan bumi, teknik Hakai-nya pun melenceng jauh ke angkasa. Dan Whis pun menjelaskan bahwa Beerus sedang tertidur karena merasa kecapean setelah menghadapi Son Goku. Dan di sini akhirnya bumi selamat dari kehancuran oleh Beerus. Dan di sini Whis langsung berpamitan dan Captus ingin segera pulang. Dan ternyata juga di sini Beerus hanya pura-pura tertidur karena Beerus masih penasaran dengan seisi planet bumi itu, dan apalagi ada banyak makanan lezat yang dapat disantapnya seperti ala-ala Tan Boy Kun. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di alur cerita Dragon Ball Super. Jangan lupa di kelanjutan videonya, jangan sampai ketinggalan guys. See you next time. Terima kasih yang telah menonton.